Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di Cerita Bahasa. Pagi ini dalam perjalanan menuju sekolah, saya mau cerita tentang pengalaman saya 23 tahun lalu ketika memasuki kelas untuk yang pertama kali untuk mengajar. Saya masih ingat waktu itu saya mengajar di kelas 8. Ketika saya masuk kelas, hal pertama yang saya lakukan adalah menunjukkan sebuah artikel yang berisi tentang berita kelahiran bayi kembar Ladan dan Lale, yang kemudian menjadi pusat perhatian adalah karena bayi kembar ini, Ladan dan Lale ini, lahir dalam kondisi kepala yang berhimpitan. Jadi dua bayi dengan kepala yang terhubung satu dengan yang lain. Teman-teman bisa membayangkan bagaimana kemudian Ladan dan Lale ini akhirnya harus berjuang untuk terus tetap hidup. Artikel itu yang saya bagikan ke murid-murid. Saya minta mereka untuk membaca. Setiap siswa membaca artikel itu, dan kemudian hal berikutnya adalah saya minta mereka untuk berdiskusi secara berkelompok dengan dua target. Target pertama adalah menemukan ide-ide hal-hal yang ada dalam artikel tersebut. Kemudian target yang kedua adalah mereka mencoba untuk merumuskan atau merencanakan sebuah aksi, sebuah tindakan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran, kepedulian bahwa di sebuah titik planet yang lain, di sebuah negara yang lain, terdapat sosok yang harus hidup berjuang, bertahan hidup, tidak seperti orang-orang yang terlahir normal seperti pada umumnya. Dalam ini adalah Ladan dan Lale. Dan akhirnya sesi hari itu ditutup dengan presentasi dari setiap kelompok yang membahas tentang ide yang ada dalam cerita tersebut dan sekaligus gagasan yang akan mereka lakukan untuk membangkitkan kesadaran orang-orang supaya peduli, empati, khususnya terhadap mereka yang lahir dalam kondisi tidak seperti pada umumnya. Beberapa ide yang mereka sampaikan diantaranya adalah mereka menggelar konser musik, dan yang uniknya adalah konser musik ini mereka buat lagunya sendiri yang mereka persembahkan untuk Ladan dan Lale. Ide yang lainnya, ada sebuah kelompok yang kemudian membuat sebuah slide presentasi yang kemudian akan disampaikan ke orang-orang yang akan mendengarkan cerita mereka tentang Ladan dan Lale. Ini luar biasa teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah mengapa ketika saya masuk kelas, saya justru tidak minta mereka untuk membuka buku paket mereka. Saya tidak minta mereka untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku mereka. Tapi yang saya lakukan justru menunjukkan sebuah artikel yang dimuat di sebuah media cetak nasional, Kompas, menunjukkannya ke mereka, meminta mereka membacanya, dan kemudian mereka mencoba untuk menghasilkan sebuah ide dari artikel yang mereka baca. Ini artinya hal yang ingin saya tekankan ke mereka bahwa bahasa pada akhirnya lebih dari sekadar kumpulan teori.
bahasa pada akhirnya adalah tentang cara kita berkomunikasi, dan dalam hal ini adalah tentang cara kita menghargai melalui medium bahasa. Hari itu pertemuan itu ditutup dengan sebuah kesimpulan bahwa ternyata bahasa itu hidup, bahasa itu ada di sekitar mereka, dan tujuan kelas yang saya ajar hari itu adalah ingin menekankan mereka bahwa bahasa itu hidup, dan kita akan menjadikan bahasa sebagai medium untuk meraih kesuksesan kita. Semoga cerita ini bermanfaat. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Be Spartan.